Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Bung Suroso. Sehat ya Bung ya. Bung Suroso ini adalah seorang advokat di lebih fokus di bidang hukum perdata dan agraria, dan pada kali ini kita akan membahas mengenai suatu tema, yaitu temanya adalah mengenai pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia. Nah, untuk lengkapnya akan dijelaskan panjang lebar oleh Bung Suroso, dan saya persilakan kepada Bung Suroso untuk menyampaikan tentang materi pada siang hari ini. Silakan Bung Suroso. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suroso, advokat di Kabupaten Kudus. Saat ini ditemani oleh Saudara Muhammad Tommy Adrianto atau biasa disapa dengan Bung Tommy, yang akan membahas tentang pelaksanaan lelang jaminan fidusia. Nah, untuk mengenai jaminan fidusia sendiri ini tidak lepas dengan adanya suatu perjanjian pokok. Nah, perjanjian pokok ini berupa perjanjian hutang piutang, yang mana hal ini diatur dalam pasal 13 junto pasal 1754 KUH Perdata mengenai hutang piutang. Nah, adanya suatu perjanjian pokok itu karena adanya suatu perjanjian hutang piutang. Nah, perjanjian aksesornya berupa perjanjian tambahan berupa jaminan kebendaan. Dalam hal ini jaminan kebendaan itu kita pembahasannya berupa jaminan fidusia, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, fidusia sendiri dalam hal ini diartikan bahwa yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, ini sudah jelas bahwa di mana antara debitur dan kreditur telah melakukan suatu perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang, yang mana perjanjian hutang piutang ini adanya suatu jaminan kebendaan secara khusus. Jaminan kebendaan secara khusus ini jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia ini berupa jaminan benda bergerak. Nah, seperti halnya kendaraan bermotor atau mobil. Jadi apabila motor ini dijaminkan kepada si kreditur untuk melunasi hutang-hutangnya si debitur, maka jaminan kebendaan berupa motor ini tetap masih dalam penguasaan si debitur. Akan tetapi kepemilikannya telah berpindah kepada si kreditur, seperti itu. Nah, jaminan fidusia sendiri ini wajib didaftarkan. Nah, yang mana tujuan dari pendaftaran ini, apabila si debitur telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji, maka si kreditur dapat melaksanakan eksekutorial, yaitu melaksanakan lelang di muka umum, seperti itu. Jadi jaminan fidusia ini adalah jaminan kebendaan yang mana
jaminan tersebut berupa benda bergerak. Nah, akan tetapi dalam hal ini kalau kita melihat peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang jaminan fidusia sendiri, itu wajib didaftarkan. Nah, untuk pendaftaran sendiri ini juga harus dan wajib digunakan dengan adanya suatu akta notaris. Nah, apabila jaminan fidusia ini tidak didaftarkan di kantor Kemenkumham, maka jaminan fidusia tersebut tidak bisa dilelang seketika itu saja dengan titel eksekutorial. Nah, pendaftaran di Kemenkumham sendiri ini ada jangka waktunya. Nah, berapa jangka waktunya? Jangka waktunya 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani antara kreditor dan debitur. Hal ini diatur di dalam Permenq Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa perjanjian kredit antara debitur dan kreditur mengenai jaminan fidusia, jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan di Kemenkumham dalam jangka waktu 30 hari sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Nah, bagaimana apabila telah lewat jangka waktu tersebut dalam 30 hari sendiri? Nah, untuk pendaftaran sendiri di kantor Kemenkumham agar diterbitkan sertifikat jaminan fidusia, maka diperlukan suatu akta notarial. Nah, akta notarial inilah yang nantinya sebagai dasar untuk didaftarkannya di kantor Kemenkumham agar dapat diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak didaftarkannya akta notarial ya untuk jaminan fidusianya sendiri, maka perlu dibuatkan suatu perjanjian kredit baru seperti itu. Karena apa? Jangka waktu pendaftaran sendiri itu 30 hari sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Nah, jaminan fidusia yang telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia ini, maka si kreditur dapat melakukan titel eksekutorial manakala si debitur telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, tetapi untuk yang terbaru ini adanya suatu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh si debitur mengenai bagaimanakah pelaksanaannya eksekutorial itu sendiri. Hal ini diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 itu sendiri. Tidak bisa serta-merta sertifikat jaminan fidusia itu sendiri dilakukan eksekutorial, akan tetapi perlu adanya suatu ingkar janji atau wan prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian kredit. Nah, pasal 15 inilah yang menjadi perubahan hukum itu sendiri.
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 itu sendiri, itu mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu diatur di dalam 42 tahun 1999, yang mana intinya putusan tersebut terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa putusan ini mempertegas tentang Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa cedera janji atau wan prestasi yang dilakukan si debitur itu harus diperjanjikan. Apabila tidak diperjanjikan, maka kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta berlaku. Nah, sehingga kreditur harus melakukan gugatan di pengadilan seperti itu. Nah, jadi syarat, jadi syarat eksekutorial sendiri pasal 15 junto putusan Mahkamah Konstitusi itu syaratnya yang pertama adanya sertifikat jaminan fidusia yang pertama, agar bisa dilakukan lelang atau adanya suatu titel eksekutorial, maka perlu adanya jaminan fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Yang kedua, adanya suatu cedera janji atau wan prestasi yang dilakukan debitur. Hal ini telah diperjanjikan di dalam suatu perjanjian kredit. Nah, apabila si debitur telah wan prestasi atau ingkar janji, maka dengan sukarela si debitur menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut kepada kreditur agar dapat dieksekusi untuk melunasi hutang-hutang si debitur tersendiri. Nah, syarat yang pertama saya ulangi lagi adalah adanya sertifikat jaminan fidusia. Yang kedua, adanya perjanjian kredit, yang dimana di dalam perjanjian kredit itu harus adanya suatu yang diperjanjikan yang mengenai ketika si debitur telah wan prestasi atau ingkar janji, maka si debitur dengan sukarela memberikan barang jaminan tersebut kepada si kreditur untuk dieksekusi seperti itu. Nah, itu pelaksanaannya. Nah, apabila benda jaminan itu masih di tangan si debitur, maka si kreditur tidak bisa serta-merta mengambil begitu saja. Ya, apabila si kreditur mau mengambil barang jaminannya yang masih di tangan si debitur, kreditur tidak bisa serta-merta mengambil begitu saja. Akan tetapi di sini si kreditur harus meminta bantuan kepada kepolisian. Nah, dalam pengambilan benda jaminan yang masih berada di tangan
si debitur, maka kreditur meminta bantuan kepolisian. Hal ini diatur dalam Perkap nomor 8 tahun 2011 seperti itu. Jadi sangat sudah jelas ya, tidak bisa serta-merta bahwa apabila si debitur wan prestasi, barang jaminannya masih di tangan si debitur, kreditur tidak bisa mengambil serta-merta begitu saja. Perlu adanya suatu bantuan dari kepolisian. Seperti itu. Nah, untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bung Suroso, tadi sudah dijelaskan ya tentang panjang lebar tentang masalah pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia, dan mungkin kita semua sering dengar ya Bung, kasus untuk pelaksanaan eksekusi. Nah, sebelum dieksekusi kreditur ya kan, kreditur itu kan istilahnya meminjamkan uang ke debitur ya kan. Nah, tapi ada suatu cedera janji ya, tapi pada saat jaminannya itu mau disita ya kan, tetapi ternyata jaminan itu sudah dijual. Nah, ini yang mungkin banyak sekali yang dilakukan seperti ini karena tidak ketahuan tidak tahunya ya kan tentang masalah hukum, karena masalah ini pun bisa menyangkut juga tentang masalah pidana ya kan, karena menjual kendaraan barang jaminan yang mana surat-suratnya itu berada di dikuasai oleh pihak lain ya kan. Nah, menurut Bung Suroso untuk kasus seperti ini artinya seorang debitur menjual kendaraan, tetapi kendaraannya itu masih dalam jaminan fidusia, itu menurut Bung Suroso itu seperti apa Bung? Silahkan Bung. Terima kasih atas pertanyaan dari Bung Tommy sendiri, pertanyaan yang bagus. Nah, begini ya Bung, fidusia sendiri itu kan mengenai benda bergerak ya. Dalam hal ini fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan artinya apa? Hak kepemilikannya beralih ya, kepemilikannya beralih kepada si kreditor ya, suatu benda atas dasar kepercayaan ya, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut masih dalam penguasaan si pemilik benda itu. Si pemilik benda itu adalah si debitur. Jadi di sini kreditur hanya memegang sertifikat jaminan fidusia itu sendiri, sedangkan benda itu sendiri, barang itu sendiri berupa motor katakanlah seperti itu, masih dalam penguasaan si debitur. Nah, jadi apabila si debitur ini telah wan prestasi atau ingkar janji, tidak bisa melunasi hutang-hutang si debitur itu sendiri, maka untuk pelunasan sendiri itu menggunakan jaminan kebendaan tersebut untuk pelunasan hutang-hutangnya. Akan tetapi apabila benda tersebut, kendaraan tersebut telah tidak dalam penguasaan si debitur atau sudah beralih ke pihak lain atau pihak ketiga, maka di sini kita harus tahu terlebih dahulu apakah benda itu yang telah dijaminkan berupa jaminan fidusia pindah ke pihak ketiga itu memang atas dasar dari si debitur atau tidak. Nah, apabila itu memang atas dasar dari debitur itu sendiri dan disengaja memang dipindah tangankan atau dijual oleh si debitur itu sendiri, maka si debitur ini bisa dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan.
Akan tetapi apabila memang si debitur ini tidak melakukan pemindah tanganan kepada pihak ketiga atas benda yang telah dijaminkan tersebut, maka si debitur tidak bisa dikenakan pasal pidana mengenai penggelapan seperti itu. Nah, itulah memang sangat rumit untuk pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang bergerak ini sendiri. Manakala benda tersebut, kendaraan tersebut telah berpindah tangan kepada si pihak ketiga. Nah, perlu kita catat bahwa pindahnya barang tersebut kepada pihak ketiga ini memang atas dasar dari debitor atau memang tidak, atas kesengajaan debitor atau tidak, seperti itu. Kalau memang di situ ada unsur pidananya, maka debitor dapat dikenakan pasal penggelapan tentang pidana tersebut. Sedangkan apabila tidak, maka tidak bisa dikenakan pidana si debitur karena pindahnya benda tersebut di luar kekuasaan si debitur itu sendiri, atau memang misalkan saja benda tersebut dicuri oleh orang lain. Nah, perpindahan inilah yang si debitur tidak bisa dikenakan sanksi pidana seperti itu, tidak bisa dikenakan tentang pasal penggelapan karena di luar kekuasaan si debitur itu sendiri, seperti itu. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bung, tadi sudah dijawab. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin sering terjadi ya, banyak kasus yang sering terjadi dan mungkin banyak sekali pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, Bung. Yuk katakanlah banyak yang melakukan eksekusi dari jaminan fidusia itu seperti di tempat umum, ya kan. Nah, padahal itu adalah suatu tindakan yang mungkin tidak dibenarkan, ya kan. Nah, mungkin untuk kasus seperti itu menurut Bung Suroso hukumnya seperti apa, Bung? Monggo silakan. Atas pertanyaan dari Bung Tommy, pertanyaan yang bagus. Maksud dari pertanyaan Bung Tommy sendiri adalah apabila si debitur telah wan prestasi atau ingkar janji, benda tersebut masih dalam penguasaan si debitur dan kreditur mau mengambil kendaraan tersebut, seperti itu ya, Bung? Ya. Nah, di sini si kreditur tidak bisa mengambil serta-merta benda atau kendaraan yang telah dijaminkan si debitur ketika debitur wan prestasi. Nah, ada dua cara. Yang pertama, si debitur sendiri itu menyerahkan secara sukarela ya kepada si kreditur agar dapat dilaksanakan lelang eksekusi untuk pelunasan hutang-hutang si debitur itu sendiri. Akan tetapi di sini ada permasalahan lagi. Apabila si debitur tidak mau menyerahkan benda tersebut kepada kreditur, maka si kreditur bisa melakukan cara pengambilan dengan bantuan kepolisian. Nah, pengambilan ini dengan jalan meminta bantuan dari kepolisian agar tidak adanya suatu gesekan atau pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur, seperti itu. Nah, hal ini diatur dalam Perkap nomor 8 tahun 2011. Itu sudah sangat jelas tata cara pengambilan ya benda jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan si debitur dan kreditur akan mengambil benda tersebut untuk dilelang secara umum untuk pelunasan hutang-hutang si debitur itu sendiri.
Seperti itu. Nah, itu caranya. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada Bung Tommy. Ya, oke Bung, terima kasih. Tadi sudah dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaan tentang masalah pelaksanaan eksekusi tentang jaminan fidusia ini. Dan mungkin ada pesan terakhir Bung dari konten pada siang hari ini ya kan, tentang masalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini, ya mungkin bisa disampaikan Bung, silakan. Ya, untuk pesan-pesan kali ini mengenai jaminan fidusia sendiri, pada prinsipnya bahwa namanya hutang itu pasti wajib membayar. Nah, apakah itu ada jaminan secara khusus atau tidak? Nah, dalam hal ini adanya suatu jaminan secara khusus yang diatur dalam pasal 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia terhadap benda yang bergerak. Nah, si debitur wajib melunasi hutang-hutangnya apabila debitur telah berhutang kepada si kreditur. Akan tetapi apabila memang si debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka benda jaminan berupa kendaraan tersebut sebagai jaminan untuk pelunasan hutang-hutang si debitur itu sendiri. Nah, cara pelaksanaannya sendiri, eksekusinya, bahwa si kreditur pelaksanaannya dengan cara lelang secara umum, seperti itu. Nah, itulah cara pelaksanaan benda jaminan berupa jaminan fidusia benda bergerak. Nah, itu untuk pelunasan hutang-hutang si debitur itu sendiri. Dan jangan sekali-kali debitur mengalihkan kendaraannya yang telah dijaminkan kepada si kreditur kepada pihak ketiga, karena ini menyangkut dengan adanya suatu penggelapan, ya. Apabila hal itu dilakukan oleh debitur, maka debitur dapat dikenakan pasal penggelapan. Seperti itu, bisa dipidanakan. Sedangkan apabila si kreditur mengambil secara paksa dengan kesewenang-wenangan tanpa bantuan pihak berwajib, yaitu dalam hal ini kepolisian, maka kreditur juga tidak dibenarkan. Seperti itu. Nah, itu pesan dan kesimpulan kali ini mengenai jaminan fidusia. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bung, tadi sudah disampaikan pesan dari konten pada siang hari ini, dan mungkin tadi sudah dijelaskan semua ya tentang masalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini. Ya, mungkin kita akhiri dulu ya Bung, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bung Suroso ya Bung, yang mau menjadi narasumber pada konten kali ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat semua orang ya kan, terutama di bidang hukum. Dan mungkin kedepannya kita buat acara lagi yang berkaitan dengan hukum, yang memberikan edukasi dan informasi pendidikan kepada para penonton ya kan Bung. Dan mungkin untuk selanjutnya kita akan membuat tentang beberapa tema yang mungkin berkaitan dengan hukum. Ya, mungkin
sering dialami masyarakat. Nah, yang sering dialami oleh masyarakat, ya mungkin seperti itu saja, Bung, ya kan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ya kan, yang kurang baik di mata penonton. Dan sekali lagi saya minta maaf. Dan saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel, dan bersama sahabat saya Bung Suroso pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung.